Istighfar, kunci pembuka rezeki yang sering terlupakan. Rezeki seringkali diidentikan dengan kekayaan materi, padahal maknanya jauh lebih luas. Rezeki adalah segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, baik berupa harta, kesehatan, keluarga, ilmu, kebahagiaan, kedamaian hati, bahkan kesempatan untuk beribadah. Rezeki bukan hanya apa yang kita miliki di dunia, tetapi juga apa yang mendekatkan kita kepadanya. Memahami konsep rezeki yang holistik ini adalah langkah pertama menuju kelimpahan. Dalam perjalanan hidup, tak jarang kita merasa rezeki seret, pintu-pintu kemudahan tertutup, dan berbagai kesulitan datang silih berganti. Berbagai ikhtiar telah dilakukan, namun hasil tak kunjung sesuai harapan. Disinilah istighfar hadir sebagai solusi yang seringkali terabaikan, padahal kekuatannya luar biasa dalam membuka keran-keran rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar yang secara harfiah berarti memohon ampunan kepada Allah adalah salah satu bentuk ibadah hati yang paling agung. Ia bukan sekadar ucapan lisan, melainkan pengakuan tulus atas segala dosa dan kelalaian, serta tekad bulat untuk tidak mengulanginya. Ketika hati bersih dari noda dosa, maka pancaran rahmat dan keberkahan Allah akan lebih mudah mengalir. Janji ilahi di balik istighfar, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad secara gamblang menjelaskan korelasi yang erat antara istighfar dan kelapangan rezeki. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Ayat ini merupakan janji Allah yang sangat jelas. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beristighfar, dan sebagai balasannya Allah menjanjikan 5 hal. Ampunan dosa, hujan yang lebat sebagai indikasi kesuburan dan kelimpahan, harta yang banyak, keturunan yang banyak, serta kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga mendatangkan keberkahan materi dan keturunan yang melimpah. Tidak hanya itu, dalam surah Hud ayat 52 Allah berfirman, dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Ayat ini pun menggarisbawahi bahwa istighfar akan mendatangkan kekuatan yang dapat diartikan sebagai kekuatan fisik, mental, spiritual, dan tentu saja kekuatan ekonomi. Ini adalah manifestasi rezeki dalam bentuk yang lebih luas dari sekadar materi semata. Lebih lanjut, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesusahan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis mulia ini adalah mutiara yang secara eksplisit menghubungkan antara istighfar dan rezeki. Ada 3 janji agung dari istighfar yang patut kita pahami. Pertama, ia adalah jalan keluar dari setiap kesempitan. Ketika masalah bertumpuk dan terasa tak ada harapan, istighfar akan membukakan jalan solusi yang tak terduga. Kedua, istighfar mendatangkan kelapangan dari setiap kesusahan. Hati akan terasa lapang, pikiran menjadi jernih, dan beban terasa ringan, seolah ada tangan tak terlihat yang meringankan. Ketiga, dan ini adalah poin krusial, istighfar akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak melulu datang dari pekerjaan tetap atau bisnis yang jelas terlihat. Bisa jadi ia datang melalui ide-ide baru yang brilian, bantuan tak terduga dari orang lain, kesempatan emas yang tiba-tiba muncul, atau bahkan ilham yang membukakan jalan baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Mekanisme spiritual istighfar membuka pintu rezeki. Istighfar memiliki mekanisme spiritual dan psikologis yang kompleks dalam menarik rezeki. Pertama, ia berfungsi untuk menghapus dosa dan menjernihkan hati. Dosa adalah penghalang terbesar antara hamba dengan rezeki dan rahmat Allah. Ibarat keran air yang tersumbat, dosa-dosa kita menghambat aliran rezeki. Ketika kita dengan tulus beristighfar, kita membersihkan sumbatan tersebut. Hati yang bersih akan lebih peka terhadap petunjuk Allah, lebih mudah menerima ilham, dan lebih mampu melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kegelapan dosa. Dosa juga seringkali membawa kesempitan dalam hidup, baik dalam bentuk kesulitan finansial, masalah kesehatan, atau konflik sosial. Istighfar membersihkan semua itu, melapangkan jalan kehidupan. Kedua, istighfar adalah cara untuk menarik rahmat dan keberkahan Allah. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika seorang hamba dengan tulus memohon ampun,
Allah akan melimpahkan rahmat dan keberkahannya. Rahmat Allah adalah kunci segala kebaikan, termasuk rezeki. Keberkahan adalah nilai tambah yang membuat rezeki sedikit terasa banyak, cukup terasa berlimpah, dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, istighfar berkontribusi pada peningkatan ketakwaan dan ketergantungan kepada Allah. Orang yang rajin beristighfar akan semakin sadar akan kelemahan dirinya dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Kesadaran ini menumbuhkan sikap tawakal atau berserah diri secara total, serta ketergantungan penuh kepada Allah. Ketika kita hanya bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita dari arah yang tidak terduga. Nier adalah manifestasi rezeki yang datang tanpa diduga, karena Allah mengambil alih urusan hambanya yang berserah diri sepenuhnya. Istighfar juga berperan dalam membuka pintu keberanian dan kepercayaan diri. Dosa dapat membebani jiwa dan mengurangi rasa percaya diri seseorang. Ketika dosa-dosa diampuni, hati menjadi lapang, beban terangkat, dan muncul keberanian untuk melangkah maju. Seseorang yang merasa bersih dari dosa akan lebih berani mengambil risiko yang terukur, lebih optimis dalam menghadapi tantangan, dan memiliki energi positif yang menarik peluang. Kepercayaan diri ini adalah modal penting dalam meraih rezeki yang halal dan berkah. Terakhir, istighfar berpotensi menjauhkan dari musibah dan kesulitan. Seringkali, rezeki kita berkurang bukan karena tidak ada pemasukan, tetapi karena pengeluaran tak terduga akibat musibah atau kesulitan. Istighfar dapat menjadi penolak bala, menghindarkan kita dari berbagai musibah yang bisa menguras rezeki dan energi, sehingga rezeki yang kita dapatkan bisa lebih optimal dan bermanfaat. Mempraktikkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Istighfar bukan hanya sekadar mengucapkan astagfirullah, meskipun itu adalah dasarnya. Ada beberapa tingkatan dan cara beristighfar yang bisa kita praktikkan agar dampaknya terasa maksimal. Yang utama adalah istighfar lisan. Bentuk paling sederhana adalah astagfirullah, yang sebaiknya diucapkan sesering mungkin dalam setiap keadaan. Untuk memperkuat pengakuan akan keagungan Allah, kita bisa mengucapkan astagfirullahaladzim. Bahkan, ada bentuk istighfar yang paling lengkap dan dikenal sebagai Sayyidul Istighfar, jika diucapkan di waktu pagi atau sore, yaitu astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini mengandung pengakuan tauhid dan penyerahan diri total kepada Allah. Namun yang terpenting adalah istighfar hati. Istighfar harus keluar dari lubuk hati yang tulus, disertai penyesalan atas dosa yang telah lalu, tekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan harapan penuh akan ampunan Allah. Rasakan kehadiran Allah, akui kesalahanmu dengan jujur, dan mohonlah ampunannya. Tanpa keikhlasan hati, istighfar hanya akan menjadi rangkaian kata tanpa makna, kurang menyentuh substansi. Ada pula waktu-waktu mustajab untuk beristighfar yang dianjurkan. Waktu sahur atau sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik saat Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa. Salat tahajud yang diiringi istighfar di waktu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Selain itu, beristighfar setelah salat fardu adalah amalan yang sangat dianjurkan. Ketika merasa berdosa atau melakukan kesalahan, segeralah beristighfar begitu menyadarinya. Bahkan di setiap akhir majelis, istighfar dianjurkan untuk menghapus perkataan sia-sia yang mungkin terucap. Namun yang paling ideal adalah menjadikan istighfar sebagai zikir harian yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas kita, setiap saat dan setiap keadaan. Mengenai kuantitas istighfar, Rasulullah sendiri beristighfar lebih dari 70 atau 100 kali sehari, padahal beliau adalah makhluk yang maksum, terjaga dari dosa. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya untuk yang berdosa, tetapi juga untuk meningkatkan derajat dan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak kita beristighfar, semakin baik asalkan selalu disertai keikhlasan dan kesadaran hati. Harmoni antara istighfar dan ikhtiar. Penting untuk diingat bahwa istighfar bukanlah jaminan rezeki akan datang tanpa usaha. Ia adalah booster spiritual yang melapangkan jalan bagi ikhtiar kita. Istighfar tanpa usaha adalah omong kosong, dan usaha tanpa istighfar akan terasa berat, kurang berkah, dan seringkali menemui jalan buntu. Istighfar adalah doa, sedangkan ikhtiar adalah perbuatan. Keduanya harus berjalan seiring, saling melengkapi. Ketika kita beristighfar, hati kita menjadi tenang, pikiran jernih, dan kita lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mencari rezeki. Istighfar memohon keberkahan, sementara ikhtiar adalah upaya kita untuk menjemput keberkahan itu. Sebagai contoh, jika Anda seorang pedagang, beristighfar akan membersihkan hati Anda dari sifat tamak, dengki, atau kecurangan.
Ini akan membuat Anda berdagang dengan jujur dan amanah, yang pada gilirannya akan menarik pelanggan dan mendatangkan keberkahan dalam setiap transaksi. Jika Anda seorang karyawan, istighfar akan membantu Anda bekerja dengan ikhlas, menghindari korupsi waktu, dan fokus pada peningkatan kualitas kerja. Ini secara tidak langsung akan membuka peluang promosi, peningkatan pendapatan, atau rezeki tak terduga lainnya, yang datang karena profesionalisme dan integritas Anda. Kisah inspiratif, menggerakkan takdir dengan istighfar. Banyak kisah nyata yang menggambarkan bagaimana istighfar menjadi kunci pembuka rezeki dan bahkan menggerakkan takdir. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad pernah melakukan perjalanan dan kemalaman di sebuah kota. Beliau ingin menginap di masjid, namun penjaga masjid tidak mengizinkan karena tidak mengenali beliau. Akhirnya beliau terpaksa tidur di emperan toko roti. Pemilik toko roti, seorang yang miskin, melihat beliau dan dengan ramah menawarkan tempat menginap di tokonya. Sepanjang malam, Imam Ahmad memperhatikan tukang roti itu. Setiap kali selesai menguleni adonan atau meletakkan roti ke dalam oven, tukang roti itu selalu mengucapkan, "Astagfirullah, astagfirullah." Imam Ahmad yang penasaran bertanya, "Wahai saudaraku, apa manfaat yang kau rasakan dari istighfarmu ini?" Tukang roti itu dengan jujur menjawab, "Tidaklah aku beristighfar melainkan semua hajatku dikabulkan Allah, kecuali satu hajat yang belum terpenuhi." Imam Ahmad kembali bertanya, "Hajat apakah itu?" Tukang roti menjawab, "Aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Mendengar itu Imam Ahmad terkejut dan dengan penuh haru berkata, "Akulah Ahmad bin Hanbal. Demi Allah, aku dipaksa tidur di sini, di emperan tokomu agar hajatmu ini terkabul." Kisah ini menunjukkan dengan jelas bagaimana istighfar yang tulus dapat menarik rezeki dan mengabulkan keinginan dari arah yang tidak terduga, bahkan menggerakkan takdir pertemuan dengan seorang ulama besar sekalipun. Istighfar sebagai gaya hidup. Untuk merasakan dampak maksimal dari istighfar, kita harus menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar amalan sesaat ketika sedang terdesak atau menghadapi masalah. Mulailah hari dengan istighfar setelah bangun tidur, sebelum memulai segala aktivitas. Manfaatkan waktu-waktu senggang, seperti saat mengantre, dalam perjalanan atau saat menunggu, untuk terus beristighfar. Segera beristighfar begitu menyadari kesalahan, bahkan kesalahan kecil sekalipun, sebagai bentuk penyesalan dan permohonan ampun. Jangan lupa juga beristighfar untuk orang tua, keluarga, dan seluruh kaum muslimin, karena doa baik akan kembali kepada kita. Yang terpenting, beristighfar dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Pengampun dan pasti akan mengabulkan permohonan kita. Penutup, rezeki ada di tangan Allah, istighfar kuncinya. Rezeki sepenuhnya adalah urusan Allah. Sebagai hamba, tugas kita adalah berusaha dan memohon dengan penuh kerendahan hati. Istighfar adalah salah satu bentuk permohonan paling kuat yang bisa kita panjatkan. Ia membersihkan dosa, melapangkan hati dari beban, mendatangkan rahmat dan keberkahannya, serta membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang sama sekali tidak kita sangka-sangka. Jangan pernah meremehkan kekuatan dahsyat dari istighfar. Jadikan ia sebagai sahabat setia dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita konsisten beristighfar, dengan hati yang tulus dan diiringi ikhtiar yang sungguh-sungguh, insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar, keberkahan akan melimpah ruah, dan hidup kita akan dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian serta kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Apakah Anda siap untuk merangkul kekuatan istighfar dan merasakan limpahan rezeki dalam hidup Anda? Demikianlah pembahasan kita kali ini di Pengingat Hidup. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah keimanan kita, dan menjadi pengingat nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Ingatlah bahwa setiap pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah belajar, teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan jangan lupa untuk selalu mempraktikkan apa yang telah kita pahami, karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman di Kemburiban, serta tinggalkan komentar di bawah. Saran dan masukan Anda sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Pengingat Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.